Akuntansi A 2019, saya John Rizky Purba, 006. Akuntansi A 2019, dosen pengampu Prabowo Yudo Jayanto akan menjelaskan tentang presentasi topik bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Organisasi data, yang kedua struktur basis data, yang ketiga ada contoh basis data relasional, kemudian yang keempat itu ada membuat basis data, yang kelima itu ada menggunakan basis data dan personal basis data, yang keenam itu ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Baiklah, yang pertama itu ada organisasi data. Nah, itu dibagi beberapa, ada 4. Yang pertama itu ada hierarki data. Apa itu? Yaitu data bisnis secara tradisional telah terorganisasi ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record, dan record bergabung untuk membentuk file. Kemudian yang kedua itu ada spreadsheet sebagai basis data sederhana, yaitu tabel yang berisi basis, baris, dan kolom dapat disajikan dalam sebuah spreadsheet karena banyak pengguna telah mengenal spreadsheet. Oke, selanjutnya itu yang ketiga itu ada flat files. Adalah suatu table yang memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan table harus dalam bentuk flat files karena komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Kemudian ada field kunci. Kunci di dalam sebuah tabel adalah satu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Nah, selanjutnya pembahasan kedua itu struktur basis data. Apa itu struktur basis data? Struktur basis data adalah cara yang data diorganisasi data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Selanjutnya itu ada sistem manajemen basis data atau BDMS, yaitu suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan seluruh basis data. Pertama itu ada struktur basis data hierarki, yaitu sistem manajemen berbasis data atau IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarki. Struktur hierarki ini dibentuk oleh sekelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, yang kedua itu ada struktur basis data jaringan, yaitu struktur batas jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Kemudian yang terakhir itu ada struktur basis data relasional, yaitu relasi implisit yang secara tidak langsung berasal dari data. Kemudian yang ketiga itu ada contoh basis data relasional. Contohnya ada seperti gambar di samping ini, yaitu dipergunakan di sini untuk mengimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data dari Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada tiap produk basis peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Baik, selanjutnya itu ada konsep basis data. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan field dan data relasi dan antara table dalam basis data. Jadwal garis dari dalam table menunjukkan field mana yang merupakan field bersama yang menyatukan tabel-tabel dalam satu relasi. Selanjutnya itu ada membuat basis data. Yang pertama itu menentukan kebutuhan data. Pendekatan yang berorientasi pada proses, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah, kemudian mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, selanjutnya itu menjabarkan kebutuhan informasi, keempat itu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, yang kelima menentukan spesifikasi kebutuhan data.
Nah, yang kedua itu ada teknik-teknik pemodelan data. Teknik diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual, sedangkan teknik diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada diagram relasi entitas, yaitu ciri-cirinya berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Kemudian yang keduanya itu kumpulan file yang saling berhubungan di setiap entitasnya. Selanjutnya yang keempat itu ada diagram kelas. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Pembahasan yang kelima itu ada menggunakan basis data dan personal basis data. Nah, pertama itu menggunakan basis data. Pertama ada laporan dan formulir. Kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Perbedaan terbesar laporan dan formulir adalah dalam formatnya. Formulir harus navigasi, akurasi, dan konsistensi. Kemudian yang kedua itu ada query, yaitu menunjukkan spesialisasi dan seleksi yang tinggi. Mereka seringkali memiliki banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada bahasa query terstruktur, yaitu adalah kode yang biasa digunakan oleh sistem manajemen basis data rasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data. Yang terakhir itu ada pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analytical online analytical processing telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Yang selanjutnya itu ada personal basis data. Nah, ini ada tiga. Yang pertama itu ada administrator basis data, yaitu spesialisasi informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Selanjutnya itu ada program basis data, yaitu menunjukkan spesialisasi dan seleksi yang tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lain yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya itu pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan. Baiklah, yang keenam itu ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Di sini ada keuntungan dan kerugian di BMS. Yang pertama itu keuntungan BMS itu mengurangi pengulangan data, kemudian mencapai independensi data, kemudian yang ketiga itu adalah mengambil data dan informasi dengan cepat, kemudian yang keuntungan keempat itu ada keamanan yang lebih baik, dan juga di BMS memiliki kekurangan atau kerugian. Yang pertama kerugiannya itu ada membeli peranti lunak yang mahal, kemudian mendapatkan konfigurasi peranti keras yang sangat besar. Kemudian yang terakhir itu adalah mempekerjakan dan memelihara staf DBA.